Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami berdua dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Ekonomi Manajemen, ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang komunikasi lisan. Sebelum memperkenalkan saya sebagai moderator, Franciscus Rizky, dan pembaca materi, Anjas, kepada pembaca materi saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya, Anjas, sebagai pembaca materi akan membacakan tugas kami tentang komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi. Dapat juga tatap muka yang melalui televisi, sirkuit tertutup atau closed circuit televisi, atau CCTV. Ciri-ciri komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi lisan terdiri atas bersifat tatap muka atau face-to-face, sistem mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka secara langsung. Terkait pada ruang proses komunikasi ini, terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. Terkait waktu, komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar orang lain. Ini untuk membedakan dengan sistem komunikasi lain. Setelah adanya penemuan teknologi komunikasi dengan media pita, kaset, seluloid, atau kertas dan sebagainya, menggunakan organ dominian berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah mata. Komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera. Mereka sudah tentu ada aspek-aspek nonverbal yang ikut berperan dalam menunjang komunikasi ini, yang bisa berupa gaya berpakaian, ekspresi muka, gerak tubuh yang mungkin punya maknanya. Mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Berikut jenis-jenis komunikasi lisan. Komunikasi lisan terdiri atas komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Komunikasi lisan tidak langsung berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan. Prinsip komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa prinsip komunikasi lisan. Terdiri atas pertama, suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melalui pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Bahkan kondisi fisik pun dapat membedakan suara seorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya, seperti bindeng atau sulit membunyikan nasal karena flu, serak, atau parau. Karena kehabisan suara, cadel sulit membunyikan huruf konsonan dan gagap sulit membunyikan dengan lancar. Kedua, bunyi. Bunyi merupakan getaran yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Ketiga, nada.
Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara, sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seorang dalam memproyeksikan suaranya. Adapun kedua jenis nada pada seseorang individu yaitu melengking atau nada tinggi dan bass atau nada rendah atau berat. Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa dari kekurangan komunikasi lisan. Terdiri atas 1. Kelebihan komunikasi lisan. Menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. Dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. 2. Kekurangan komunikasi lisan. Memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Berikutnya pengaruh komunikasi lisan dalam kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis tentunya komunikasi secara lisan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Berikut adalah kelebihan komunikasi lisan. Pertama, pesan langsung diterima oleh komunikan dengan lebih cepat. 2. Ditunjang oleh mimik wajah dan gerak tubuh akan memperkuat pesan yang disampaikan sehingga efektivitasnya terlebih tinggi. Berikutnya, umpan balik dapat langsung dilihat dari dan dirasakan. Kelemahan komunikasi lisan. Adanya hambatan teknis yang menghalangi secara teknik sampaian pesan, seperti suara gaduh, mic mati, kurang pendengaran. Jika tidak diberi perhatian, maka kemungkinan besar poin penting akan hilang. Audiens seringkali menilai isi pembicaraan berdasarkan penampilan fisik tanpa mendengarkan dulu apa yang disampaikan. Berikutnya, kegiatan komunikasi lisan dalam kegiatan bisnis. Pertama, rapat. Rapat adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk membicarakan dan merundingkan suatu masalah. Berdasarkan tujuannya, rapat dibedakan atas: pertama, rapat penjelasan adalah rapat yang bertujuan memberikan penjelasan kepada para peserta. Dalam rapat penjelasan, seorang pemimpin rapat memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Rapat pemecahan merupakan rapat yang bertujuan mencari pemecahan suatu masalah. Pada rapat pemecahan masalah, peran peserta rapat akan sangat besar untuk memberikan masukan berupa saran atau pendapat yang akan disimpulkan bersama, yang merupakan jalan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Rapat perundingan adalah rapat yang bertujuan menghindari adanya suatu perselisihan. Rapat menurut sifatnya dibedakan menjadi 4, antara lain: pertama, rapat resmi atau formal meeting. Rapat resmi adalah rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. Peserta rapat akan mendapatkan pemberitahuan secara terlebih dahulu yang biasanya dilengkapi dengan agenda rapat. Berikutnya, rapat tidak resmi atau informal meeting. Rapat tidak resmi adalah rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Rapat tidak memerlukan persiapan istimewa dan rapat ini mendiskusikan suatu hal yang terjadi tiba-tiba. Berikutnya, rapat terbuka. Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota dan materi yang dibahas tidak merupakan masalah yang bersifat tidak rahasia. Berikutnya, rapat tertutup.
Rapat tertutup adalah rapat yang dihadiri oleh peserta. Rapat tertentu saja dan masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah yang bersifat rahasia. Kesimpulan, komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan biasanya dapat dilakukan pada kondisi para personal ataupun individu berhadapan langsung, seperti pada saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung atau melalui alat berupa komputer yang mempunyai fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi, tatap muka melalui televisi sirkuit tertutup atau closed circuit televisi atau CCTV. Pada saat berkomunikasi lisan, perhatikanlah pada prinsip-prinsip komunikasi lisan. Penyajian komunikasi lisan, teknik berbicara yang efektif agar berkomunikasi berjalan dengan baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahan dan dalam berkomunikasi. Baik, terima kasih. Itulah tugas dari kami berdua. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih dan tugas ini saya tutup. Terima kasih.